Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maulida dengan NPM 2401 2010 189 dari kelas Penganggaran Perusahaan L012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil penugasan saya sebelumnya, yaitu saya melakukan analisis lamaran penjualan pada perusahaan PT Aneka Tambang Persero Tbk dengan emiten ANTM. Di mana tujuan analisis ini teman-teman yaitu untuk mengetahui tren penjualan perusahaan serta memperkirakan penjualan pada tahun 2025 menggunakan beberapa periode peramalan. Jadi di sini dapat kalian lihat saya menggunakan data pendapatan perusahaan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 yang terdiri dari 12 periode kuartal. Jadi dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pendapatan perusahaan itu mengalami fluktuasi ya teman-teman. Di mana pada beberapa periode itu terjadi penurunan, namun pada periode lain terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan di sini dapat kita lihat untuk kenaikan yang paling terlihat itu terjadi pada tahun 2024, terutama pada kuartal 3 dan 4 ini yang menunjukkan peningkatan pendapatan yang cukup tajam dari 20 miliar ke 25 miliar seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu garis tren tangan bebas. Jadi metode ini itu dibuat dengan cara menggambarkan kecenderungan data secara visual pada grafik. Jadi pada grafik tersebut ini dapat kita lihat bahwa meskipun data aktualnya tadi itu fluktuatif ya teman-teman, naik turun, tapi secara umum terdapat kecenderungan trennya itu meningkat dari tahun ke tahun. Lalu untuk metode yang kedua yaitu metode least square, di mana metode least square itu digunakan untuk memperoleh persamaan garis tren yang paling mendekati data aktual seperti itu. Jadi di sini karena ini datanya genap, jadi nggak bisa 0 tengah-tengahnya. Jadi di sini kita pakai 1 sehingga untuk kuartal pertamanya itu ada di min 11. Setelah itu kita kalikan xj-nya dan kita cari juga x kuadratnya seperti itu. Setelah itu ini hingga di hasil akhirnya ada sigma Y, ada sigma XY juga. Oke, langsung saja masuk ke perhitungannya, di mana ramalan penjualan tahun 2025 kuartal 1 sampai 4, di mana X-nya itu 13 sampai 16. Oke, yang pertama kita akan menghitung A-nya terlebih dahulu. Untuk rumus A-nya yaitu sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya tadi kan sudah kita hitung ya. Nah, ini teman-teman, ini dimasukin, lalu untuk N-nya itu N total dari kuartalnya. Kuartalnya ada 12, sehingga di sini hasil akhirnya 13 miliar. Lalu untuk B-nya ini sigma XY dibagi X kuadrat. Nah, untuk sigma XY tinggal dimasukin dari data yang sudah kita hitung tadi. Hingga hasil akhirnya ada 440 juta. Dimana untuk persamaan trennya itu A ditambah BX ya, A ditambah BX. Jadi tinggal A-nya dimasukin, lalu B-nya dimasukin. Nah, X-nya, oh ya jangan lupa ini dikurung ya teman-teman. Kalau misalnya nggak dikurung nanti hasilnya beda soalnya. Nah, untuk X-nya itu melanjutkan dari yang tadi. Tadi kan berhenti di 11 ya. Jadi tinggal dilanjutin 13, lalu loncat ke 15, 17, 19 seperti itu. Nah, di sini hingga hasil akhirnya ketemu ramalan penjualan kuartal pertama 2025 di 18 miliar dan di kuartal 4-nya ada 21 miliar. Baik, selanjutnya yaitu metode semi average. Nah, metode ini tuh data itu dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Kelompok pertama yaitu dari kuartal 1 sampai 6, lalu periode kedua itu dari 7 sampai 12 seperti itu. Nah, lalu kita hitung tuh rata-rata masing-masing kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menentukan garis trennya itu seperti apa. Nah, setelah dihitung-hitung untuk rata-rata kelompok pertama ada 11 miliar dengan titik tengahnya di 3,5. Lalu di kelompok kedua ada rata-ratanya 14 miliar. Ini mohon maaf ya teman-teman, untuk tengahnya itu ada di 9,5. Ini typo, jadi harusnya 9,5. Oke, ini untuk perhitungannya, di mana B-nya itu kita mengurangi dari kelompok 2 dikurangi kelompok 1 untuk rata-ratanya, dan juga titik tengahnya dikurangi. Seperti itu. Jadi tadi kan ini 14 dikurangi 11 ini, lalu titik tengahnya juga dikurangi 9,5 dikurangi 3,5. Oke, hingga hasil akhirnya seperti ini, dan A-nya itu dari hasil rata-rata yang pertama, rata-rata kelompok pertama dikurangi dari B dikali dengan titik tengah yang A, yang awal gitu.
yang kelompok 1. Hingga hasil akhirnya ada di 9 miliar. Untuk persamaan trennya juga masih sama, A plus BX. Ini mohon maaf, ini harusnya ada kurungnya ya teman-teman. Untuk perhitungannya juga masih sama, tinggal dimasukin aja A-nya berapa, B-nya berapa. Untuk X-nya juga sama, 13, 15, 17, 16 hingga diperoleh hasil akhir untuk kuartal pertama di 16 juta dan kuartal keempat ini di tahun 2025 20 juta. Berikut untuk perbandingannya teman-teman. Berikut untuk perbandingan dari aktual, least square, dan semi average. Nah, jika dibandingkan dengan data aktual nih teman-teman, terlihat banget kan pendapatan perusahaan itu mengalami fluktuasi. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, namun secara keseluruhan itu tetap cenderung meningkat ya, meskipun fluktuatif. Nah, dari least square dan juga semi average ini juga sama, menunjukkan tren yang relatif meningkat. Jadi trennya itu tren penjualannya itu meningkat di masa depan, meskipun ramalannya itu beda-beda ya, sedikit beda antara least square sama average seperti itu. Nah, dari grafiknya dapat kita lihat ini ya teman-teman, meskipun ini tadi ada fluktuasi tapi tiba-tiba meningkat tajam, dan dari grafik least square dan semi average juga relatif naik ya. Oke, di kesimpulan berdasarkan hasil analisis tadi dapat simpulkan bahwa metode least square ini menghasilkan ramalan penjualan pada tahun 2025 sebesar 80,2 miliar, sedangkan di metode semi average menghasilkan ramalan kegiatan 74,2 miliar. Jadi kedua metode tersebut itu menunjukkan bahwa penjualan perusahaan itu diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025 sehingga perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang cukup baik di masa yang akan datang, seperti itu. Mungkin cukup penjelasan saya terkait ramalan penjualan PT Aneka Antam ini ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.